Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita sanjungkan kepatuhan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah anak-anak ibu, kembali lagi hari ini kita akan belajar tentang zakat, infak, dan sedekah oleh Maiga Miranda SPD SD Negeri Purwodadi. Mari sama-sama kita menyaksikannya. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, mari semuanya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Amin. Baiklah anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, memahami pengertian zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, mengetahui macam-macam zakat. Dan yang ketiga, memahami hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Ibu harap nanti anak-anak ibu dapat memahaminya ya. Baiklah anak-anak ibu, ayo mari sama-sama kita mengetahui apa itu zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berarti bertambah, bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Anak-anak ibu, zakat itu merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ain, artinya wajib atas setiap orang Islam yang mampu dan memenuhi syarat. Zakat yang harus dikeluarkan ada dua macam. Yang pertama, zakat mal, dan yang kedua, zakat fitrah. Baiklah, sekarang kita akan mengetahui apa itu zakat mal. Nah, sekarang kita simak baik-baik ya. Zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab atau batas minimal dan telah mencapai haul atau masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Zakat mal juga berarti membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah fardhu ain, yaitu
wajib atas setiap orang Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat. Jika tidak mau mengeluarkan zakat mal, maka ia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk orang yang berdosa. Baiklah anak-anak ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya tentang zakat mal. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Nah, mari anak-anak ibu sekarang kita membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 103 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakunna lahum wallahu sami'un 'alim. Sadaqallahul 'adzim. Nah, artinya ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi itulah Quran Surat At-Taubah sebagaimana firman Allah yang menjelaskan tentang zakat mal. Selanjutnya, hukum mengeluarkan zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Mari kita membaca surat Al-Baqarah ayat 43 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul 'adzim. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, di dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk menunaikan zakat. Baik itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dalam hadis-hadis yang sahih. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lainnya. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Nah, anak-anak ibu, zakat itu baru wajib kita keluarkan apabila telah mencapai nisab. Ayo, siapa yang mengetahui apa itu nisab? Ya, nisab yaitu batas minimal harta yang dimiliki yang telah wajib dikenakan zakat. Nah, apabila telah mencapai nisab, baru zakat tersebut harus kita keluarkan. Berikut adalah beberapa contoh besaran nisab untuk jenis harta tertentu. Yang pertama, emas. Nisabnya adalah 85 gram emas murni atau 20 dinar. Maka jumlah zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5%.
Selanjutnya, perak. Nisabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan juga 2,5%. Keterangan, perhiasan yang wajib dizakati adalah perhiasan simpanan. Selanjutnya, pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan. Nisabnya yaitu 5 wasak atau 520 kg untuk 1 tahun. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 10% jika pengairannya alami atau tanda hujan, dan 5% apabila pengairannya memerlukan biaya. Selanjutnya, rikas. Rikas yaitu barang temuan atau harta terpendam. Nisabnya yaitu 20 dinar atau 85 gram jika emas dan 595 gram jika perak. Dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 20% atau 1/5. Ternak sapi dan kerbau nisabnya adalah 30 ekor. Apabila telah memiliki 30 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Selanjutnya, ternak kambing dan domba. Nisabnya adalah 40 ekor. Apabila telah memiliki 40 ekor, maka jumlah zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 ekor. Untuk unta, nisabnya adalah 5 ekor. Apabila telah mencapai 5 ekor, maka jumlah zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 ekor unta umur 2 tahun. Untuk ternak unggas dan perikanan, nisabnya dihitung berdasarkan skala usaha, yaitu setara dengan 85 gram emas murni. Baiklah anak-anak ibu, setelah tadi kita mengetahui apa itu zakat mal, sekarang kita akan belajar apa itu zakat fitrah. Ayo mari sama-sama kita pelajari ya. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Zakat fitrah ini juga disebut dengan zakat abdan atau zakat naf, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan dan diri seseorang guna untuk menyucikan badan dan diri si pembayar zakat. Zakat fitrah ini diwajibkan bagi setiap umat Islam yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak, dan hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat. Zakat fitrah diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Mari sama-sama kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat wa raka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, anak-anak ibu, itulah pengertian daripada zakat fitrah. Zakat fitrah ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib membayar zakat fitrah
tersebut. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan dan terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, adanya kelebihan makanan untuknya dan keluarganya pada hari itu. Ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang muslimin yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Jadi, apabila tidak mampu, tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Setelah tadi kita mengetahui apa pengertian daripada zakat fitrah dan syarat wajib zakat fitrah, sekarang kita akan belajar waktu dalam membayar zakat fitrah. Waktu membayar zakat fitrah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, waktu mubah. Yang kedua, waktu wajib. Yang ketiga, waktu sunnah. Dan yang keempat, waktu haram. Mari kita perhatikan penjelasannya. Waktu mubah. Waktu mubah yaitu waktu yang sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu sejak awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib adalah waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah. Waktu sunnah adalah waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir, waktu haram, yaitu waktu kita memberikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Maka itu dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Baiklah anak-anak ibu, itulah waktu kita dalam membayar zakat. Besar dan mutu zakat fitrah. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang mengenyangkan seperti beras, gandum, dan sagu, yang memiliki kualitas baik dan tidak boleh dikurangi. Jumlah zakat fitrah yang dibayar setiap orang sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter dan bisa diganti dengan uang seharga makanan pokok tersebut. Seorang kepala keluarga di samping membayar zakat untuk dirinya sendiri, ia juga berkewajiban membayar zakat untuk keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak, dan orang tua, dan orang yang ikut dalam keluarga tersebut. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, disebut mustahik. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, disebut dengan muzaki. Jadi, orang yang berhak menerima zakat ada 8 orang. Yang pertama, fakir. Fakir yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap. Yang selanjutnya, miskin. Miskin yaitu orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tetap, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
Yang ketiga, amil zakat, yaitu panitia atau pengurus dalam pembagian zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam yang masih memerlukan bimbingan dan pembinaan keimanannya. Orang yang berhak menerima zakat selanjutnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya yaitu orang-orang yang dijanjikan merdeka atau bebas. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang berhutang. Orang yang tidak sanggup membayar hutang yang dimilikinya untuk mengatasi kebutuhan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang demi menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan tidak untuk perjalanan maksiat. Itulah anak-anak ibu 8 orang yang berhak menerima zakat. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan memahami apa itu pengertian daripada infak. Jadi, infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan atau kepada orang yang disyariatkan oleh agama. Misalnya, fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan sebagainya. Anak-anak ibu, dalam infak tidak ada nisab. Oleh karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, di saat lapang ataupun di saat sempit. Keutamaan berinfak dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7. Mari kita simak artinya bersama-sama. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Itulah keutamaan berinfak yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7. Selanjutnya, pengertian daripada sedekah. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga, baik berupa materi atau non-materi. Hukum sedekah sama dengan berinfak. Hanya saja infak wujudnya hanya berupa materi, sedangkan sedekah bisa berupa materi atau non-materi. Sedekah dapat berupa jasa, ilmu pengetahuan, atau pekerjaan lainnya. Karena pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah sedekah. Bahkan senyum kepada orang lain pun itu juga dianggap sebagai sedekah. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Engkau memerintahkan yang ma'ruf
dan melarang kemungkaran juga sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah. Engkau menuntun orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah. Menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan merupakan sedekah. Dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Anak-anak ibu, sedekah ini dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja, karena sedekah tidak harus berupa uang. Ini telah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Mari anak-anak ibu, kita sama-sama membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Bismillahirrahmanirrahim. Aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang dimiliki, anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita belajar tentang zakat, infak, dan sedekah dan memahami apa-apa saja tentang zakat, infak, dan sedekah, sekarang kita akan belajar apa hikmah kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Ibadah zakat, infak, dan sedekah jika dilaksanakan dengan benar akan melahirkan dampak positif, baik bagi diri orang yang mengeluarkan maupun bagi orang masyarakat pada umumnya. Hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah antara lain mengikis sifat dzikir dan melatih sifat dermawan, yang dapat mengantarkan seseorang menjadi orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyucikan harta dan dirinya. Selanjutnya, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima. Zakat ini dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam masyarakat. Iri hati yang ditimbulkan dari kesenjangan sosial dapat memicu ketegangan, kecemasan, dan permusuhan dalam masyarakat. Mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah juga menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental, spiritual, dan dari segi ekonomi. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yubis sadaqah, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran surat Al-Baqarah ayat 276.
yang terakhir, hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah yaitu menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan sesama umat manusia. Setelah kita belajar tentang zakat, infak, dan sedekah serta hikmahnya, kita akan mengambil kesimpulan. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil, anak-anak? Jadi kesimpulannya adalah zakat, infak, dan sedekah ini bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta dan diri seseorang, serta amalan yang diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat ganda, menjadikan salah satu cara untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluarkan infak dan sedekah harus dibiasakan karena dapat melatih diri untuk memiliki sikap simpati kepada sesama. Dengan begitu, dapat menghindarkan kita bersikap mengutamakan diri sendiri. Baiklah anak-anak ibu, itulah penjelasan tentang zakat, infak, dan sedekah. Mari kita sama-sama untuk terus bersedekah, berinfak, dan membayar zakat ya anak-anak. Ibu harap apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu menjadi orang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengerjakan kebajikan serta menjauhi diri dari segala larangannya. Baiklah, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.